Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Pada kesempatan kuliah duha kali ini secara khusus kita ingin mengangkat tema yang sedang jadi banyak pembicaraan di masyarakat dan masih jadi pertanyaan tentang bagaimana kesudahannya, yaitu tentang kesesatan NI KW 9 dan Az-Zaitun. Nah, kalau kita berbicara tentang kesesatan dan menyatakan ini sesat, kelompok ini sesat, atau orang itu telah sesat, gitu ya. Seringkali orang kemudian mengatakan, apa hak Anda untuk menyatakan seseorang atau sekelompok orang itu sesat? Ya tentu tidak ada seorang pun manusia yang berhak menentukan bahwa seseorang itu atau sekelompok orang itu sesat. Yang berhak menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu ketika diriwayatkan di depan para sahabat, Rasulullah SAW membuat garis di atas pasir gitu ya, garis lurus. Dibuatlah garis lurus. Setelah itu beliau membuat lagi garis banyak itu. Dan akhirnya beliau kemudian membaca Quran Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna haza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Yang garis lurus yang satu itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah garis yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang tadi dibuat oleh Rasulullah SAW banyak ya, yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Agar kalian tidak sesat. Artinya jalan yang benar menurut Allah itu hanya satu. Semua yang berbeda dengan jalan yang satu itu menurut Allah sesat. Jalan yang satu itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari dalam salat fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan-jalan yang maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, itu adalah jalan kehidupan manusia yang didasari oleh Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah sebabnya
menjelang wafatnya itu Rasulullah kemudian mengatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman yang jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu adalah Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti jika ada orang menjalani kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, maka itu adalah jalan kehidupan yang sesat. Ya, setiap orang punya hak untuk memilih jalan yang sesat. Jadi ini yang perlu difahami oleh pimpinan Az-Zaitun dan yang sekaligus Presiden NII KW9. Kalau saya bersama para ulama sejak 22 tahun yang lalu membongkar ini nggak ada urusan pribadi dengan yang bersangkutan. Ini kewajiban kita untuk melaksanakan tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran bahwa jalan yang kalian tempuh itu adalah jalan yang sesat. Ya, mudah-mudahan mereka mau menyadarinya. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Soal mereka kekeh ingin berada di jalan yang sesat, itu terserah mereka. Tapi sangat mungkin banyak para pengikutnya itu yang sebenarnya tidak ingin sesat. Karena mereka mengira itu jalan yang benar akibat ketidakmengertian mereka tentang mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat itu. Maka kita ingatkan. Dan alhamdulillah ya, 22 tahun yang lalu sangat banyak sekali yang alhamdulillah keluar dari kelompok itu. Jadi sebenarnya peristiwa atau masalah Az-Zaitun dengan NII KW9-nya ini cerita lama. Cerita kurang lebih 25 tahun yang lalu. 98, dan kami di Forum Ulama Umat Indonesia membongkarnya di tahun 2001. Jadi 22 tahun yang lalu. Sebenarnya bukan hanya ini kelompok yang sesat itu. Setelah kita bongkar ini, akhirnya kita mendapat lagi, karena kita koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lalu kita dapatkan ternyata di Jawa Barat itu terdaftar ada 250 aliran sesat di Jawa Barat. Benghar Jawa Barat itu urusan aliran sesat. Tapi nggak perlu bangga, Pak. Malah sedih kita ya. Tapi 250 aliran ini tidak semuanya masih eksis, Pak. Yang masih eksis itu hanya berapa gitu. Ada juga yang cuma ganti-ganti nama, Pak. Ada yang namanya Islam Murni. Lalu ganti nama jadi Darul Hadis. Lalu jadi Quran Hadis. Sehingga dengan bangganya mereka memakai lambang KIHA. Singkatan dari Quran Hadis. Bahwa mereka lah orang yang paling taat pada Quran dan Hadis. Islam Murni. Pimpinannya di Jawa Barat namanya Wahyu. Oh, bagus, ngaran dari Wahyu, Pak. Kelompoknya namanya Islam Murni, Darul Hadis. Rumahnya di Jalan Sederhana, Pak, Bandung Utara itu. Masjidnya kalau dari Waspada itu nyebrang Jalan Sederhana, masuk Jalan Bijaksana, begitu turun sedikit belok kiri. Masjidnya. Meletuslah G30 SPKI tahun 65. Tahun 66, Pak Wahyu itu termasuk yang ditangkap. Dia termasuk gembong PKI.
Gembong PKI, tapi organisasinya namanya Islam Murni. Darul Hadis. Nanti sama aja dengan ini, Pak. Pesantren Az-Zaitun. Yang diajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi banyak, walaupun pernah terdaftar 250 aliran sesat di Jawa Barat ini dan hampir 90% lebih itu memakai nama Islam, mereka banyak yang sudah tidak ada, tidak eksis lagi, Pak. Terutama aliran-aliran sesat yang hasil dari lamunan, Pak. Jadi kayak dulu di Bandung itu ada tukang cukur, Pak. Bang cukur, mungkin suatu hari dia ngelamun, ini sampai kapan saya jadi tukang cukur? Akhirnya besoknya dia mengaku dirinya Nabi. Nah, ini cepat diamankan, tobat selesai itu. Garut itu termasuk yang paling banyak nabinya, Pak. Nabi dari Asgar, asal Garut. Dalam catatan kami pernah 3 orang di Garut yang ngaku Nabi, Pak. Sehingga karena mungkin mau ngaku lagi Nabi sudah tidak akan laku, karena akhirnya ada yang kemudian mengaku dirinya Tuhan. Garut, Pak. Garut. Namanya Ulo. Dan hebatnya lagi dia banyak itu hamba-hambanya, Pak. Pengikut-pengikutnya ya sudah jadi hamba, dia Tuhan kok. Maka biasanya dia duduk di tempat yang tinggi sambil bersila, hamba-hambanya duduk di sekelilingnya itu. Lalu mereka pun si hamba-hambanya itu berzikir. Di antara zikirnya itu mereka menyatakan la ilaha illa ulo, la ilaha illa ulo. Tidak ada Tuhan kecuali ulo. Nah, seulanya gitu. Jadi saya minta pada teman-teman dulu di FUI, coba dicari itu Tuhan Ulo di Garut. Seperti biasa kita koordinasi dengan aparat. Lalu teman-teman lapor pada saya, menurut aparat katanya sudah dibawa ke Bandung. Ya kejar, saya bilang, sampai ketemu Tuhan itu. Akhirnya ketemu di Jalan Riau ini, Riau 11. Sedang dirawat, Pak. Ternyata gelo, Pak. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan di Indonesia ini, orang gila saja bisa banyak pengikutnya, Pak. Jadi yang model-model begini biasanya nggak lama umurnya, Pak. Dulu ada Lia Eden. Ya, Edan ya, yang katanya dia berhubungan dengan malaikat Jibril. Ya, akhirnya juga ini nggak lama umurnya, Pak. Biasanya yang mampu bertahan lama, eksis, itu yang diciptakan, Pak. Jadi ada sebuah kekuatan yang menciptakan dia, menciptakan kelompok sesat itu. Nah itu biasanya yang bertahan, Pak. Selama yang menciptakannya masih kuat, nah dia masih dan diperlukan yang diciptakannya itu, ya dia akan tetap eksis. Contohnya aliran sesat tertua Syiah. Siapa yang menciptakan mereka? Yahudi. Loh Yahudi sampai sekarang masih kuat, ya mereka pun masih ada. Ahmadiyah. Siapa yang menciptakan? Kolonialisme Inggris. Ya, sampai sekarang masih eksis, Pak. Termasuk ini, Pak. Kenapa bisa bertahan sampai puluhan tahun? Ajaran sesat ini gitu. Ini karena diciptakan, nanti kita lihat gitu ya.
Jadi NII KW9 ini saya ingin luruskan dulu Pak. Bukan NII-nya Kartosoewirjo Pak. NII yang memang diciptakan untuk menjadi tandingan NII Kartosoewirjo. Jadi kepentingannya adalah lebih kepada politik Pak. Kepentingan politik. Maksudnya untuk menghancurkan NII yang sesungguhnya, NII Kartosoewirjo, yang dulu menjadi masalah besar bagi rezim Orde Baru, keberadaan NII Kartosoewirjo. Jadi sekali lagi ini cerita lama Pak. Jadi tahun 2001, 22 tahun yang lalu, kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu banyak menerima pengaduan dari para korban NII KW9 itu. Karena banyaknya korban, maka akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tim investigasi. Kami beri nama TIAS, Tim Investigasi Aliran Sesat, Forum Ulama Umat Indonesia. Mulailah kita bekerja berbulan-bulan Pak. Mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dari korban NII KW9 itu. Saksi-saksi yang kami miliki pada waktu itu, saksi-saksi dari NII yang teritorial, itu kebanyakan buruh, karyawan, mahasiswa. Termasuk juga saksi-saksi dari mantan guru-guru di Al-Zaitun yang mereka sadar lalu keluar. Itu yang menjadi saksi kami. Akhirnya kami memutuskan dan mengeluarkan fatwa pada waktu itu ya. Tahun 2001 kami temukan ada 9 ajaran sesat mereka itu. Yang pertama, mereka meyakini bahwa setiap Muslim di luar NII KW9 itu kafir. Jadi di luar kelompok mereka semua kafir. Dan halal darahnya. Darah Bapak Ibu sekalian itu, ya darah semua orang Muslim lah. Darah 1,9 miliar Muslim di dunia itu halal. Dan mereka semua kafir. Yang Muslim cuman kelompok itu aja. Menurut keyakinan mereka. Nah, itu nanti akan kita lihat itu setiap mereka yang sudah menjadi kelompok NII ini, mereka akan berusaha untuk berpisah dengan orang tuanya. Karena kalau terus tinggal bersama orang tua, ya berarti tinggal dengan orang kafir. Yang kedua, bahwa zina, berbuat zina dan maksiat lainnya, dosa zina dan maksiat lainnya itu bisa ditebus dengan membayar uang kepada negara mereka. Dan bayarannya itu ditentukan oleh negara. Waktu tahun 2001, itu ditetapkan bayaran untuk menebus dosa zina itu 200.000. Rp200.000 itu kalau dia berzina dengan wanita misalnya di luar kelompok NII KW9. Misalnya si pria NII KW9 berzina dengan wanita di luar kelompok NII, berarti berzina dengan orang kafir. Nah, itu dendanya
200.000. Tapi kalau berzinah dengan sesama NII, nah ini rada mahal setik, Pak. 250.000 waktu itu. Jadi lebih mahal 50.000, Pak. Kenapa? Ya karena berzinah dengan sesama muslim. Dan yang kedua, kenapa kalau dengan orang kafir lebih murah? Sebab mereka berharap kalau kalian mau berzinah, zinahlah dengan wanita di luar kelompok kita. Sehingga kalau sampai terjadi misalnya kehamilan, tinggal ditinggalkan, selesai. Tapi kalau berzinah dengan sesama kelompok, kan jadi harus bertanggung jawab. Nah itu prinsipnya. Maka setiap yang habis selesai berzinah, lapor kepada pimpinannya. Pimpinannya itu sudah ada pada tingkat lurah, camat, bupati, sampai gitu, sampai presiden. Jadi mereka tinggal berada di posisi mana, lapor bisa saja kepada lurahnya, saya baru berzina. Bayar 200.000. Dengan siapa zina? Dengan wanita di luar kelompok, 200.000 bayar. Sudah bayar? Sok zina di katanya. Maka setiap dia punya uang, dia tinggal berzina saja, tinggal bayar 200.000, bebas dosa zina itu.